Nah, jadi kan Pak, Bagas tuh punya anak usia 3 tahun. Jadi usia 3 tahun, dia sering nanya nih, gimana ya caranya misalnya kita mau menjelaskan kenapa kita beragama Islam. Jadi kan dia melihat bahwa kenapa harus ada agama Islam, kan namanya anak kecil gitu ya. Nah, itu gimana sih Pak? Iya, Tapi, wajar ya. Jangan jawab dulu. Karena kita ternyata udah di Talk Kids kali ini bareng Balkis, dan kita akan bahas soal ngobrolin anak, tentang pendidikan dan juga bagaimana tumbuh kembang anak. Hari ini kita akan bahas tuntas karena sebelah sana tadi udah semangat sekali ya, untuk bahas bagaimana sebenarnya kita bisa menanamkan agama juga ke anak-anak kita di rumah. Tapi kali ini tema kita adalah karena Pak Guru nih keren banget nih, dia hits banget di media sosial. Wah, ya, kontennya positif, bikin anak jadi aktif ya. Gimana sih sebenarnya tips ala Pak Guru hits agama ini, guru agama hits ya, seru banget hari ini. Assalamualaikum Pak Munsir. Waalaikumsalam, terima kasih Bu Balkis. Gimana Pak, sehat? Ini kita Pak Guru dan Bu Guru ya. Pas sekali, alhamdulillah sehat, sehat sekali walaupun di luar hujan. Iya, walaupun di luar hujan, jangan sampai hati kita sampai mendung gitu. Betul sekali, betul. Nah, kegiatannya selama ini apa nih Pak? Ya seperti biasa, kita guru pagi-pagi yang mengajar. Mungkin kalau Sabtu Minggu ya beraktivitas seperti biasa. Kalau saya kan agak lain nih. Agak lain apa sih Pak? Agak lain. Saya punya aktivitas lain. Mungkin saya juga biasa dikenal, saya penyanyi nasyid, bisa pernah. Jadi mungkin ya ada kegiatan sampingan seperti itulah pokoknya. Oke, artinya Bapak Guru agama suaranya pasti merdu-merdu gini gitu ya. Iya, penyanyi kamar mandi sih. Penyanyi kamar mandi, masa iya sih Pak? Udah bisa nyanyi kemana-mana gitu. Iya. Nah, tadi sebelumnya kita udah bahas Pak. Tadi kita lanjut pertanyaan tadi soal gimana sih sebenarnya untuk anak-anak kecilnya sebagai Bapak Guru kita menjelaskan agama. Sebelum kita akan bahas soal bagaimana konten-konten kita sebenarnya konten positif. Iya, benar sekali. Mungkin sangat sesuai sekali ya kalau anak-anak kecil itu bertanya, kenapa sih kita harus beragama Islam gitu ya. Kita sebagai orang tua atau mungkin guru di sekolah. Kalau saya kan di sekolah ya. Kebetulan belum punya anak, belum menikah juga. Oke, boleh. Ini buat Kids Talker, kita buka open gitu ya. Siapa tahu berjodoh setelah ini ya Pak ya. Bukan ajang cari jodoh juga. Bukan ajang cari jodoh juga. Tapi mungkin karena pengalaman saya di sekolah selaku guru, banyak juga anak-anak yang seperti itu. Kenapa sih harus agama Islam? Mungkin cara kita memberi pendekatan kepada mereka dengan sedikit masuk ke dunia mereka gitu. Karena kita hidup bukan hanya di dunia, akan ada dunia selanjutnya yang akan kita hadapi setelah kita hidup di dunia ini. Jadi dunia itu juga butuh aturan. Kita beritahu seperti itu, bahwa di dunia itu kalau misalnya tidak ada aturan apa-apa, tidak ada aturan agama, nanti yang kuat akan menindas yang lemah, dan kita tidak akan bisa hidup sedamai sekarang ini. Jadi untuk mencari keselamatan itu, karena Islam itu adalah jalan keselamatan kita, makanya kita diajarkan untuk beragama, dan kita memilih Islam karena memang agama Islam itu adalah salah satu agama yang memang membawa kita kepada jalan keselamatan baik di dunia dan juga di akhirat gitu. Oke, gitu ya Pak Guru ya. Jadi kita memang harus buat pendekatan ke si anak nih, mulai dari kita kasih tahu, wah kenapa harus agama Islam. Kemudian prakteknya jangan lupa juga ya Pak ya. Iya benar sekali. Prakteknya jangan lupa juga. Mungkin kita di sekolah pembiasaan dulu Bu Putri. Ini saya panggilnya siapa sih Bu? Balkis, panggil aja Balkis. Bu Balkis, mungkin kalau di sekolah kan banyak pembiasaan dari hal-hal kecil. Kita mulai pembelajaran, kita baca doa dulu, atau mungkin memang ada program sekolah ya. Kalau di sekolah kami mungkin pagi-pagi itu ada kegiatan keagamaan juga, misalnya hari Jumat kita ada sholat duha berjamaah. Itu juga bagian dari pembiasaan beragama anak-anak kita di sekolah. Ya, jadi sedikit banyaknya mereka itu sehari-hari sudah biasa berkecimpung dengan dunia keagamaan gitu, tidak lepas dari kegiatan mereka sehari-hari gitu. Oke Pak, jadi Pak Guru artinya gini ya, jadi Pak Guru ini sebenarnya jenjang apa sih? Jenjang SDK, SMPK, SMA? Nah, kebetulan saya jenjang SD, Bu Balkis. Ketemu anak-anak ya, rame-rame ya? Setiap hari. Dan di sekolah kami juga kebetulan mengajarnya itu dari kelas rendah sampai kelas tinggi. Kalau Bapak ya? Iya,
dari kelas 1 sampai kelas 6. Oke, artinya semua lintas usia, dari usia anak-anak di jenjang SD ini sudah memumpuni ya Pak? Kalau kita bilang mumpuni enggak juga, tapi setidaknya kita sudah merasakan bagaimana bergabung dengan mereka dalam satu kelas. Gitu. Nih Pak Guru kan di media sosial kan banyak nih followersnya, ya Masya Allah ya Pak ya. Masya Allah, tabarakallah gitu. Follow saya ya. Nah, jadi sebenarnya kalau dari segi saat mengajar, anak-anak itu akan tahu atau kita hanya sebatas membuat sebuah konten-konten positif? Jadi saya selaku orang yang hidup di zaman sekarang, mungkin kita tidak bisa melawan ya, tidak bisa melawan arus yang ada gitu. Kita juga mengikuti bagaimana perkembangan zaman. Makanya mungkin saya juga punya akun media sosial yang pengikutnya mungkin dibilang banyak, enggak juga. Kebetulan mungkin ya, kebetulan orang ada yang mereka suka dari diri saya pada waktu itu. Kan orang kalau lagi suka dia follow, mungkin besok kita upload yang dia tidak suka dia unfollow gitu. Itu sangat relatif. Jadi saya selaku orang yang hidup di zaman sekarang mungkin hanya mengikuti saja perkembangan dan juga mencoba membuat konten-konten yang tidak terlalu jauh lah dari kehidupan saya selaku guru agama juga. Sebenarnya di awal-awal saya tidak membuka diri saya sebagai seorang guru malah di awal-awal, tapi makin kesini mungkin tidak bisa kita tutup-tutupi ya makin lama, karena kita juga mungkin akan dilihat oleh banyak orang bahwa kita itu memang seorang guru gitu. Jadi saya juga memutuskan di konten-konten media sosial saya tidak lagi menutupi saya sebagai seorang guru. Jadinya saya hanya menjaga batas-batas mungkin yang layak atau tidak kita lakukan atau kita buat konten-konten yang kita buat selayaknya kita seorang guru gitu. Oke, artinya tidak ada unsur sara ya Pak Guru ya? Tidak boleh. Tidak boleh. Stop gitu ya. Tangan juga harus agak dijaga kalau kita seorang guru ya. Apalagi kita abdi negara, mungkin tidak boleh sembarangan mungkin ya mengetik di media sosial. Gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau dari anak-anak ngerti nggak sih kalau Bapak ini followersnya banyak, jadi seru banget nih ngajar sama Bapak gitu ya, belajar sama Pak Guru. Nah, sebenarnya kalau dari anak-anak di sekolah udah tahu semua nggak sih? Mungkin kalau di awal-awal mereka nggak tahu ya, tapi sekalinya mereka tahu itu kita juga bakalan tahu nih dia baru tahu berarti. Kenapa dia biasa boom like atau apa, dia sampai DM kita, Pak, ini saya murid Bapak gitu. Jadi mereka sebenarnya tahu tidak tahu juga tidak terlalu berpengaruh ya. Paling mereka cuma kasih tahu waktu kita di sekolah, Bapak rupanya followernya banyak ya, misalnya seperti itu. Saya ada lihat story Bapak semalam, yang hal-hal seperti itu. Jadi kita juga kadang harus lebih menjaga gitu, karena anak-anak kita sudah tahu akun kita dan mereka juga selalu pantau tuh. Kita tahu bahwa kalau kita buat konten, jadi pasti ada mereka nimbrung. Langsung ketahuan karena mereka menyebut misalnya, Pak, saya dari kelas 5 misalnya. Jadi pengaruhnya ya balik lagi ke kita sebagai guru sekaligus orang yang menggunakan media sosial dan juga memproduksi konten-konten. Jadi kita harus menjaga mungkin hal-hal yang layak atau tidak untuk kita tampilkan di media sosial. Oke, seru banget. Pak Guru, sebenarnya apa sih yang sering ditampilkan di konten media sosial Pak Guru? Sebenarnya nggak ada yang spesifik kalau saya. Jadi di awal-awal kan kita semua juga mungkin iseng-iseng ya, pertama-pertama dulu. Jadi kalau di awal-awal dulu saya itu suka ya foto mungkin. Di awal-awal cuma foto iseng biasa, lama-lama saya kebetulan kan saya punya bukan punya bakat ya, saya suka bernyanyi gitu. Saya suka bernyanyi. Itu artinya bakat sih Pak. Bapak jangan merendah untuk merokat, itu sebenarnya bagus. Nanti kita akan dengerin sama-sama nih ke Stalker. Kok jangan Pak, biar seru nih kita nanti. Siap. Kemudian Pak, jadi begitu di awal-awal kan mungkin iseng-iseng, tapi lama-lama kayak makin menjurus gitu. Makin menjurus karena pernah buat konten sebagai seorang guru, dan itu kayak banyak yang lihat dan juga banyak atensi dari peminat media sosial. Barangkali juga mungkin di situ termasuk murid-murid kita. Jadi makin kesini makin diarahkan aja bahwa ini seorang guru yang mungkin dengan daily life-nya dan juga dia seorang penyanyi mungkin sering upload konten-konten nyanyi. Ya itu yang saya lakukan. Walaupun saya seorang guru agama. Gitu. Nah, seru banget nih buat Stalker yang mungkin nih nanti ya suruh Pak,
habis ini Bapak suruh nonton Siap. anak murid gitu ya. Iya, biar rame yang biar nonton ya. rame yang Betul nonton. sekali. Hari ini kita akan bahas apa Betul gitu sekali. ya. Nah, kalau di sistem ngajar Bapak sendiri ini kan guru agama, Iya, jarang benar gitu ya. sekali. Kalau agama kita sering dengarnya monoton gitu. Iya, benar sekali. Gurunya kejam kadang atau gurunya terlalu Serius disiplin, serius gitu. Iya, Dia tidak luas dalam mengajar. Nah, Iya. kalau dari Bapak sendiri gimana sih Pak Guru? Mungkin kalau saya dibilang terlalu serius juga enggak ya. Kalau saya enggak terlalu serius, tapi ada waktunya. Mungkin kita menjaga aja kapan kita harus serius, kapan kita juga harus agak masuk ke dunia mereka gitu. Apalagi saya kan di SD ya, di SD tidak mungkin kita selamanya udah buat tugas ini, buka buku gitu. Jadi anak-anak malah menganggap kita musuhnya nanti lama-lama. Kayak kita memberi beban setiap hari gitu. Bukan memberi pencerahan, malah memberi beban yang baru setiap hari kita masuk ke kelas. Jadi kalau saya sih belajar dengan saya gampang. Apalagi kelas rendah itu banyak nyanyinya biasanya. Oke, berarti Bapak mensiasati dengan nyanyian ya? Iya. Oh, Mungkin kita kalau coba. betul, kalau kurikulum kita pun sekarang saya lihat di buku-buku cetaknya banyak lagu-lagu gitu. Memang ada disediakan lagu. Biasa kelas 1, kelas 2 gitu. Kelas 3 juga ada satu-satu lagu gitu. Setiap materi itu dimasukkan lagu-lagu yang membuat mereka mungkin ya bisa lebih cepat mengerti dengan materi yang akan mereka pelajari gitu. Jadi kalau sama saya ya selain lagu yang ada di buku itu juga kadang saya menyelipkan lagu-lagu yang kita dapat dari media sosial mungkin. Atau ya dengan mungkin membuat pembelajaran ya kita orang zaman sekarang ya kan banyak game-game edukasi yang bisa kita berikan ke anak-anak, apalagi banyak platform yang bisa kita gunakan. Mungkin Bu Balkis juga lebih paham nih tentang platform-platform game edukasi yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran. Gitu. Sebenarnya seberapa penting sih Pak kita harus, apalagi kan dalam sekolah dasar gitu ya, Benar. untuk memberikan pembelajaran agama, dan tentunya kita kaitannya sekarang apa-apa harus hits gitu ya, harus lebih kekinian. Nah, sebagai guru agama, apa sih selain dari menyanyi ataupun pentingnya kita menanamkan agama, kalau menyanyi itu sebagai media, kalau kepentingan kita untuk memberikan pembelajaran agama, gimana tuh Pak? Gimana tuh? Ya betul. Sebenarnya seberapa penting sih pondasi agama untuk anak-anak zaman sekarang? Saya rasa itu yang paling utama yang harus kita perhatikan, baik kita sebagai guru maupun orang tua di rumah gitu. Karena kan tantangan zaman sekarang bukan hanya kita yang mereka lihat dan temui. Mungkin selain kurikulum di sekolah, orang tua yang mereka temui di rumah, juga ada satu lagi yang hidden yang mungkin tidak terpantau oleh kita. Gadget yang mereka gunakan. Di situ kan algoritma yang mereka ikuti. Maksudnya hal-hal yang lewat di FYP mereka, bisa jadi kalau kita tidak kontrol, anak-anak berpikir bahwa itu kebutuhan mereka. Sebenarnya itu hanya algoritma melihat bagaimana ketertarikan anak-anak kita terhadap hal-hal tertentu gitu. Jadi kalau apa yang sering dia buka kan itu terus muncul, itu hal tersebut makin dalam. Dia jangan sampai berpikir bahwa inilah tuntunan hidup kita, algoritma ini. Itulah pentingnya akidah dasar, mungkin kita harus selalu menanamkan bahwa Allah itu punya sifat maha melihat, misalnya maha melihat, bahwa Allah dimanapun kita pergi, Allah akan bisa melihat kita. Ada orang lain, ada CCTV, bahkan di lubang semut, lubang cacing pun kita masuk, Allah selalu bisa melihat kita. Jadi itu akidah dasar yang kita tanamkan kepada anak-anak kita, yang sangat penting. Saya rasa sangat penting, itu yang prioritas kita selama ini, supaya anak-anak kita itu bukan hanya baik ketika ada yang melihat, tapi ketika mereka sendiri juga mereka tahu bahwa ini boleh dan ini tidak boleh. Sesungguhnya Allah itu selalu melihat. Jadi sangat penting saya rasa penanaman akidah dasar agama untuk anak-anak kita pada zaman sekarang ini. Oke, seru banget ya Pak. Nah, kalau dari sisi itu kan memang paling penting akidah anak ya. Benar. Dasar itu anak akan paham bagaimana kita harus melakukan ibadah, kemudian bagaimana dia rasa imannya gitu ya. Benar, nah Pak, kalau terkait dengan mengaji Pak ya. Benar sekali. Fenomenanya itu sering terjadi. Kalau di sekolah, kalau sekolah dasar udah ngajarin ngaji atau enggak sih Pak? Ada, tergantung dia berdasarkan tingkatan mereka. Gitu. Mungkin pertama kita observasi dulu, ini kelas 1 nih rata-rata ngajinya udah Iqra berapa nih, kita tanya. Jadi kita sesuaikan aja dengan kebutuhan dan juga kemampuan mungkin tingkatan mereka gitu.
Oke. Tapi tetap ada. Tetap ada ya. ada. Ngajarin ngaji tuh seringnya terlalu kaku banget gitu. Kalau yang kita tahu Iya, nih, iya, Pak. benar, Oke. benar. Jadi kadang-kadang tuh ada juga yang sampai yang jadi fenomena di usia SMP itu Belum masih bisa. sulit Iya. untuk membaca Al-Quran. Nah, gimana nih menurut tanggapan Pak Guru? Itulah kalau saya lihat zaman sekarang itu memang hal itu sebenarnya pondasi juga kan. Kita identitas kita sebagai orang Islam ya setidaknya kita harusnya bisa membaca aja dulu Al-Quran. Baca aja dulu, jangan mengartikan atau menafsirkan itu sudah terlalu jauh mungkin. Kita selaku umat Islam yang hidup zaman sekarang harusnya setidaknya bisa membaca Al-Quran. Cuman di lapangan saya juga melihat mungkin ada anak-anak kelas tinggi bahkan mungkin SMP ataupun bahkan SMA, bahkan kuliah kalau bisa kita bilang. Kuliah ya Pak ya? Serius? Ada yang tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dengan baik dan benar. Oke, kirain dia A-nya ya nggak, bata gitu. Iya, mungkin itu sangat sedikit sekali kalau di Aceh mungkin ya. Iya, kalau di Aceh. Kalau di Aceh. Cuman tidak sedikit yang memang tidak bisa membaca Al-Quran, bahkan untuk kita bilang layak saja. Jangan dulu yang bagus, yang gimana. Karena kan standar penilaiannya juga beda gitu. Orang awam dengan orang yang betul-betul mempelajari Al-Quran mungkin. Tapi saya lihat keadaan di sekolah misalnya. Itu sangat bergantung sekali dengan perhatian dari orang tua di rumah. Karena kalau di sekolah paling kita mengaji itu kalau kami mungkin 15 menit pertama sebelum pembelajaran, atau kalau bukan di agama mungkin di jam pagi kalau wali kelas ya. Di jam pagi itu 15 sampai 30 menit awal itu kita akan mengaji bersama. Itu kan memang sudah program di setiap sekolah saya rasa. Walaupun dijalankan atau tidak dijalankan yang pasti itu programnya biasanya selalu ada, bahkan di kami juga ada. Jadi hanya sebegitu waktu yang sempat kita untuk mengajarkan mereka membaca Al-Quran. Bayangin cuma 15 menit dengan mereka satu kelas 30-an anak. Saya rasa baru kita buka, baru baca satu orang udah habis waktu. Jadi disitulah peran orang tua menurut saya sangat penting, sangat harus dominan di sini dalam hal memberikan pendidikan agama, khususnya dalam hal membaca Al-Quran untuk anak-anak kita. Oke, ada nggak sih Pak tips dan triknya ini ala guru Bapak Gen Z atau milenial? Saya milenial. Milenial gitu ya. Saya 90-an. Oke. 1900. 90-an Iya, gitu betul. ya. Oke. Sebenarnya kalau di dalam waktu yang sempit itu untuk bisa memberikan pemahaman ke anak, ada nggak sih bisa dibilang media-media yang bagus, interaktif, yang bisa lebih dipahami anak untuk bisa membaca Al-Quran? Kalau misalnya kelas rendah tentunya mungkin banyak ya, banyak tersedia media-media, mungkin di internet juga ada aplikasi-aplikasinya mungkin. Kalau anak-anak kecil itu kita usahakan yang lebih banyak berwarna mungkin. Kalau anak kelas 1, 2, fase A kan, fase A 1, 2 itu kita usahakan banyak-banyak berwarna, mungkin huruf-huruf lepas dulu, jangan terlalu langsung disambung-sambung gitu. Karena mereka harus kita tanamkan konsep dulu. Gitu. Kalau saya waktu kecil dulu kebetulan saya orang kampung ya. Aduh, orang kampung Pak. Maksudnya saya kampung itu betul-betul orang kampung gitu kan. Gimana Ngajinya sih, Pak, dulu. Kampung orang kampung. Iya, maksudnya bukan kampung pinggiran kota gitu. Saya betul-betul masuk ke dalam. Jadi gitu. Bapak nih orang mana sih? Saya sebenarnya? aslinya Bire. Oh, Bire. Gitu. Jadi waktu kami Dari hijrah ke sini ya? Banda hijrah Aceh? dari kuliah dulu. Oke. Alhamdulillah udah kerja di sini, ya udah di sini aja gitu. Iya. Orang berlomba-lomba ke sini, masa kita pulang gitu. Tapi bisa jadi mungkin suatu saat Bisa jadi saya pulang akan untuk mengabdi di sana. Mengabdi di sana, Nah, bisa jadi. Tapi selama ini kan masih di sini lah, masih Pak. di sini sebelum kita pindah tugas ya, karena kita di Banda Aceh. Jadi kalau saya dulu, saya pengalaman pribadi diajarkan mengaji itu, saya agak susah juga di awal. Bubalkis kelas 1 saya belum bisa membaca Al-Quran. Maksudnya saya agak kenal sih, huruf-hurufnya kenal gitu. Tapi saya merasa minder karena teman-teman saya ternyata lebih cepat bisa gitu. Jadi saya pulang ke rumah, saya pergi tempat ngaji dulu. Kami diajarkan konsepnya dengan dieja kalau dulu. Mungkin tidak bisa kita samakan dengan sekarang ya Bu Balkis. Dieja mungkin. Kalau orang Aceh pasti tahu deh dieja itu gimana. Dieja gimana? Dieja. Kita harus tahu nanti alif baris di atas bacanya A gitu. Ada bacaannya bahasa Aceh gitu. Oh, bahasa coba dong Pak. Misalnya gitu. Misalnya gini, kalau kami dulu. Alif hati baris A misalnya. Jadi kita tahu kenapa ini dibaca A, karena alif itu barisnya di atas gitu. Jadi alif
Iya, Baris di atas. betul. Tapi kan pakai bahasa Aceh kalau kami waktu itu gitu. Nanti kalau di bawah alih miyub barih i gitu. Kalau bengkok dia dhamma alih cukup barih u misalnya. Cukup bareng Iya. Oke. Jadi kita tahu kenapa sih dibaca u? Berarti nggak hanya alif, semua huruf yang seperti itu barisnya kita baca u, semua huruf yang seperti ini baca i gitu. Jadi tahu konsep, betul-betul diperkenalkan konsep pelan-pelan gitu. Dan semenjak itu nggak perlu lagi tuh dibimbing misalnya dari satu ayat ke ayat yang lain. Jadi setelah diajarkan beberapa halaman dengan mengeja itu, saya bisa baca seluruh Al-Quran. Jadi karena udah tahu konsepnya, kayak kita belajar membaca biasa. Gitu. Tapi kan kalau misalnya dari awal kita bilang nih A, I, U, kok kenapa ini dibaca A gitu? Kenapa dibaca I? Jadi kalau saya gitu di sekolah juga pertama sekali mungkin ada di kurikulum mungkin ya. Kita jangan dulu mengajarkan mereka itu baca A, I, U. Kalau saya ya, saya pasti kenalin dulu nama hurufnya. Ini bukan A, nak, ini alif namanya. Soalnya di dalam Al-Quran nanti ada ayat Al-Quran yang tidak ada barisnya. Seperti di awal surat Al-Baqarah, alif lam mim, kan nggak dibaca alama. Oh iya, Ya kan? alamak Ya, gitu ya. alamak Itu nanti dibaca. udah nyanyi gitu ya. Makanya harus kita kasih tahu dasar konsepnya kenapa dibaca seperti itu. Nah, kembali lagi untuk supaya menarik, kalau kelas rendah mungkin kita pakai yang agak berwarna dan juga mereka bisa main mungkin. Sekarang kan ada IFP kalau di sekolah ya, ada TV. Iya, Jadi mereka benar. mencocokkan ini namanya apa. Jadi mereka menjodoh-jodohkan gitu. Oke. Itu kalau kelas rendah. Kalau kelas tinggi rendah. mungkin lebih ke audio. Kita bacaannya bagaimana, kita cari bacaan yang benar di internet mungkin. Atau kita baca sendiri. Nanti kita perdengarkan ada tulisannya di papan tulis atau kita tampilkan di layar. Jadi mereka lebih tahu praktisnya langsung. Oke. Gitu kalau di kelas tinggi. Jadi mereka menarik. Kita sajikan juga dengan irama-irama yang membuat mereka senang. Mungkin kan sekarang banyak ya di internet. Contohin dong Pak iramanya. Kalau dari irama mengaji, betul. kan banyak yang bagus di internet ya. Oke. Di Bapak Contohnya. dong, jangan di internet. Kalau di Bapak, ya kalau di saya ya biasa-biasa aja. Mungkin saya tidak terlalu indah seperti di yang orang-orang lain ya. Oke, gimana tuh Pak contohnya? Ya biasa aja misalnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut Pak, Ya. sampai satu Quran ya. Misalnya Al-Fatihah lah nih. Iya. 2 ayat misalnya ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Masya Allah. Ya. Bapak habis ini imamnya di mana Pak? Di masjid mana? Di mana-mana. Di mana-mana. Kebetulan masih di rumah. Masih di rumah. Iya. Iya benar. Ya, jadi begitu kita tampilkan yang seperti itu. Jadi mereka mungkin agak lebih menarik, apalagi gurunya yang baca. Iya, jadi semangat sih. Saya Iya. mau sih jadi murid Bapak boleh nggak? Boleh, silakan datang. Balik lagi jadi sekolah dasar Iya, gitu ya. Nanti tukaran. Tukaran ya Pak ya. Iya, udah. Seru-seru. Jadi itu sih sebenarnya menanamkan konsep itu yang paling penting untuk anak mengaji gitu. Anak juga akan melihat misalnya bagaimana gurunya membaca. Iya. Itu yang paling penting ya kalau dipraktikin langsung sama Ya, guru-gurunya. jangan sampai gurunya pula nih yang nggak bisa baca. Oke, bacaannya. Atau bacaannya masih belum layak sebagai seorang guru. Mungkin ada teman-teman kita, teman-teman guru yang mungkin kurang. Jadi mungkin saran saya bisa lebih mungkin belajar lagi. Kita kan selalu harus belajar ya. Oke. Guru itu pembelajar katanya. Iya benar Ya kan? sekali. Belajar terus ya. Belajar sampai terus usia, sampai akhir hayat. sampai akhir hayat Iya. ya Pak ya. Sampai pensiun nggak sih? Sampai pensiun ya. Pensiun. Tapi kalau orang Islam memang dari ayunan sampai liang lahat kalau orang Oke, Islam. iya. Jadi harus terus belajar, kita perbaiki dulu diri kita, kemudian baru kita mengajak anak-anak didik kita untuk bisa menjadi lebih baik dalam hal membaca Al-Quran mungkin. Oke, itu yang paling penting Iya, ya. benar Seru sekali. banget nih anak-anak murid dari Iya. Pak Guru bisa tentunya belajar banyak sama Pak Guru. Pak Guru, kalau misalnya dari konten-konten positif yang bisa diajak untuk buat sama anak-anak apa sih? Kalau dari- saya
kalau boleh jujur, kalau saya itu agak membatasi membuat konten bersama anak, karena maksudnya untuk menampilkan wajah anak-anak. Karena saya pernah buat seperti itu, bukan nggak pernah, kalau dicek di Instagram saya ada, gitu. Tapi saya merasa mungkin takutnya ya, tidak semua anak, tidak semua wali, murid, orang tua dari siswa-siswa kita itu bersedia anaknya diekspos gitu. Betul. Jadi saya kalau memang butuh buat dengan anak, saya tanya dulu nih, tanda tangan kontrak dulu. Oke, iya, saya sering dengar sih. Iya, jadi bagaimana nih kelas ini, saya tanya. Kalau sekali-sekali nanti Pak Munzir buat konten di sini, boleh nggak? Kadang ada memang anak-anak yang dia kan nggak suka tampil. Lebih misalnya. privasinya Betul. gitu ya. Jadi saya membiarkan dia untuk nggak masuk frame misalnya. Jadi kalau memang diizinkan oleh orang tuanya dan mereka mungkin lebih excited dari kita ya. Namanya anak-anak, Pak saya, dia memang suka gitu. Ya udah kita buat konten. Asal tidak keluar dari jalur-jalur yang rambu-rambu keguruan, misalnya ya norma-norma yang berlaku di kehidupan masyarakat kita gitu. Oke, itu gimana sih antusiasnya kalau anak-anak nih ya? Kan artinya kalau sekolah dasar harus ada surat persetujuan dari orang tua. Betul sekali. Nah, kalau anak-anak sendiri antusiasnya untuk ikut di media sosial Bapak gimana tuh? Luar biasa memang, luar biasa. Saya sudah pernah mencoba dan mereka itu nggak ada paksaan sama sekali. Bahkan kalau nggak nampak mereka tuh agak kesel. Saya nggak nampak kemarin Pak. Gitu. Jadi mereka tuh suka gitu. Tapi ada juga memang anak-anak yang mungkin introvert, dia nggak suka nampak di layar kaca. Jadi ya udah, itu anak-anak seperti itu ya kita hormati dia gitu. Jangan kita expose dia. Mungkin dia ya udah nggak apa-apa nak, kamu di pinggir dulu gitu, nggak usah nampak. Tapi kalau antusias, rata-rata anak sekarang tuh anak-anak konten sih saya lihat gitu. Zamannya udah konten semua ya Pak ya sekarang ya. Jadi iya, kebetulan juga saya pegang media sosial sekolah. Gitu. Kalau itu kan agak banyak terekspos anak-anak karena kan secara umum gitu kan kegiatan-kegiatan sekolah. Jadi mereka senang sih, senang nampak gitu, senyum-senyum, dan mereka nggak pernah komplain, Pak saya jangan nampak gitu. Jadi antusias mereka untuk konten itu sebenarnya memang mungkin mereka memang pengen sebenarnya. Memang pengen. Nah, jadi memang kalau sekarang tuh guru banyak akrab dengan anak-anak. Kalau misalnya dari Bapak sendiri kan sebagai guru agama gitu ya. Nah, sebenarnya seberapa bisa sih kita harus bisa membatasi anak sama kita. Kadang kalau kita terlalu ramah, itu si anak tuh datang terus sama kita. Apalagi ke sekolah dasar ya. Kadang dia kalau perhatian Bapak ini baik sekali sama saya. Jadi dia kadang-kadang terlalu nempel ataupun tidak melewati batas. Nah, itu gimana tuh Pak kalau di sekolah? Kalau saya, kebetulan saya kan guru laki-laki dan juga belum menikah, yang berusia relatif muda. Ini relatif muda ya dibandingkan relatif guru-guru muda ya Pak ya. Maksudnya kita bilang muda juga nggak muda gitu. Kita bilang tua juga belum tua-tua kali gitu. Jangan sampai ada yang bilang nih kalau saya udah tua gitu. Udah tua gitu, betul. Makanya saya bilang relatif muda gitu. Tergantung siapa yang melihat. Gitu. Tapi kalau di mata anak-anak kan kita ini beda-beda juga. Ada yang menganggap kita mungkin abangnya, kita nggak pernah tahu dan nggak pernah nanya gitu. Atau mereka ada juga yang menganggap kita ini ayahnya bahkan. Jadi kalau kelas 1 itu, kalau kelas 1 anak laki-lakinya bahkan anak perempuannya juga mungkin pas kita masuk ke kelas itu nggak ada mereka cerita lagi duduk nungguin kita, mereka pasti berlarian tuh ke pintu. Ya dia menyambut kita, dia menyambut kita dengan cara seperti itu. Apalagi awal-awal masuk di hari-hari 1, 2, 3 seminggu awal mereka masuk, itu mungkin belum kenal. Pas udah minggu kedua, ketiga mereka baru mengenal kita. Mungkin yang mereka lihat mungkin kan yang positif-positif aja dari kita. Karena kita juga nih belum marah sedikit pun nih sama mereka. Karena baru-baru kan. Jadi mereka itu menganggap kita itu memang bukan teman lagi seperti ayahnya mungkin ya. Atau abangnya. Jadi bergelendotan di tangan, di pinggang, di kaki. Pak masuk ke kelas kami cepat gitu. Jadi begitu. Cuma kalau saya selaku guru laki-laki dan juga seperti tadi saya bilang relatif masih muda, sangat harus menjaga gitu. Saya selalu menanamkan dalam diri saya selalu ada batasan antara saya dan juga siswa gitu. Apalagi siswi perempuan, siswa perempuan gitu. Apalagi kelas tinggi karena saya juga mengajar di kelas tinggi gitu. Mungkin ada batasan-batasan yang harus kita jaga, bercanda-bercanda yang harus kita agak cut sedikit, jangan terlalu over. Nanti lama-lama kalau kita terlalu dekat dengan mereka secara sahabat misalnya, bestie, bestie nih. Kalau kalau kan banyak tuh ya, kalau kita lihat
di konten-konten media sosial kita lihat terlalu bestie pun anak-anak tidak akan ada respect untuk kita. Jadi mereka menganggap kita sahabat, ya udahlah kita diperlakukan seperti sahabat gitu. Ada kalanya kita memang harus menjadi sahabat mereka. Ketika misalnya anak-anak murung apa, kita duduk di sampingnya, kita tanya ada apa, itu mungkin boleh ya. Boleh kita memposisikan diri sebagai orang tua atau sahabat mereka. Tapi kalau di keseharian, kalau saya membatasinya dengan ya ada kata-kata yang boleh digunakan saat berbicara dengan saya, ada yang memang kalau sama kawan boleh ya begitu, tapi kalau sama bapak itu nggak perlu dipergunakan kata-kata itu. Misalnya aku gitu, atau sebutan-sebutan yang mereka biasa gunakan sesama mereka, tiba-tiba dia pakai dengan kita gitu. Jadi agak harus kita batasi. Begitu juga kita dong. Ya bukan mereka aja, kita juga kadang-kadang kita suka keceplosan kan, buat lucu misalnya, bukan buat lucu, tiba-tiba kita lucu aja di kelas misalnya. Tapi kadang kita bablas gitu, kebablasan kebanyakan lucu nih gitu. Jadi esensi materinya nggak nyampe lagi karena mereka udah nggak fokus dengan materi, malah mereka fokus dengan kelucuan yang sangat tidak penting itu. Gitu. Makanya hal-hal itu juga kadang harus kita batasi kalau menurut saya. Karena kadang kayak kalau kita rasa ya, karena kita di usia yang muda gitu sebagai guru, relatif. Kalau saya muda sih Pak, saya mau dibilang relatif. Kalau Bu Putri Balkis memang masih muda. Jadi maksudnya kita membatasi itu karena agar ada wibawanya, masih ada. Kalau misalnya dari sekolah kita memang membutuhkan kedekatan seperti apa kayak Pak Guru bilang tadi, sampein bahwa kalau ada yang murung, gimana kita harus bisa dekat. Kemudian membatasi, walaupun guru perempuan ya kadang antara laki-laki walaupun anak-anak juga harus dibatasi ya Pak ya, gitu yang paling penting. Nah, yang jadi sebenarnya ini kita udah bahas banyak Pak, silakan minum dulu. Boleh ya? Pak minum. Boleh. Karena saya akan suruh Bapak setelah ini persiapan untuk bernyanyi ya Pak ya. Saya mau 1 album boleh? Masya Allah, 2 nih kalau bisa. Album foto nih ada bawa. Masya Allah ya. Masya Allah, kira-kira nih 2 lagu apa 1 lagu nih Pak? Boleh? Sedikit lagu. Dan saya mau dari Bapak nih, misalnya dari medianya dalam bernyanyi 1, biasanya gunain apa nih di sekolah biar anak-anak lebih paham. Kemudian 1 lagi mungkin lagu-lagu hits Pak, biar saya dengerin gitu. Oke, silakan Pak, saya bilang 1, 2, 3. Iya, kalau di sekolah kan mungkin kita lagu-lagunya ya kita sesuaikan dengan materi biasanya. Bahkan saya dapat materi di kelas 4 kalau nggak salah. Materi tentang keberagaman Indonesia, kan ada dari agama juga untuk toleransi. Di situ dimasukin lagu Rhoma Irama masa. Wow. Iya, ada, tapi itu real lagu Rhoma Irama tentang budaya-budaya Indonesia, kan ada lebih dari berapa sekarang udah lebih dari 100 juta jiwa gitu penduduk Indonesia. Itu masuk di buku pelajaran. Coba Pak, silakan. Saya lupa liriknya Pak ya, Pak. Itu ada, itu mau saya bilang. Jadi saya bilang dulu ke anak-anak, kita kan putar musiknya nih. Musiknya kan ada di YouTube. Musiknya kan dangdut Rhoma Irama ya. Jadi saya bilang, jangan pula nanti dibilang ke orang tua Pak Munzir ngajarin nyanyi dangdut di sekolah gitu. Padahal memang lagunya itu gitu kan. Jadi semacam itu mungkin contohnya. Tapi kalau misalnya di kelas-kelas rendah ada kayak kita belajar rukun iman misalnya, kita nyanyi sama-sama sambil tepuk tangan misalnya. Rukun iman ada 6 gitu. 1 Allah, 2 malaikat, 3 kitab, 4 rasul, 5 hari kiamat, yang ke-6 qada dan qadar. Nah gitu. Saya mau tepuk tangan kayak kebanyakan tepuk nanti. Kalau tepuk sakinah Pak, silakan. Belum. Belum ya Pak. Belum. Jadi belum pengalaman nih tepuk sakinah. Mohon maaf. Mohon maaf ya Pak ya. Oke. Nah Pak, ini mungkin satu lagu lagu apa ya yang bisa menarik ini, sekalian kita intermezzo buat yang hari ini nonton ke Stalker gitu ya. Apa nih Bapak mau mempersembahkan gitu? Kebetulan kan saya penyanyi nasyid, gambus gitu, lagu-lagu Arab. Bisa. Boleh kita hijrah ke Arab sekarang? Boleh langsung saja. Cekidot ya. Cekidot. Ya, misalnya ada lagu yang sering kami nyanyikan gitu, lagu Maher Zain, mungkin semua tahu, Qalbi fil Madinah mungkin. Iya. Sedikit aja. Jangan Pak, panjang sedikit. Boleh. Nanti jangan sedikit,
Nanti nggak sempat ambil sendal nih, mau pergi. Oke, Iya. silakan Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa ya. Qalbi fil Madinah wajada sakinah qala ya nabiyina assalamu alaik qalbi fil Madinah wajada sakinah Muhammad nabiyina assalamu alaik. Iya, Masya Nah, itu Allah. dia. Kita tepuk tangan dulu. Boleh. Terima kasih. Agak maksa dia. Agak maksa. Agak maksa. Oke, terima kasih. Luar biasa ya suara Pak Guru gitu ya. Apa enggak murid-muridnya ini langsung semangat belajar gitu. Semoga ya. Semoga. mereka nggak muak tiap Nggak hari. muak dengar. tiap hari. Iya, Biasa benar. Bapak ada nggak sih nyanyi-nyanyi gitu kadang di awal pembelajaran atau bikin semangat anak gitu. Semangat loh, saya aja semangat nih mau cerita. Harus sebenarnya, harus. Apalagi kan pembelajaran agama jangan sampai dicap pula nanti belajar agama bosan gitu. Padahal kan sama saja. Materi-materi yang kita sajikan bisa kita pergunakan dengan media-media yang seperti itu, misalnya nyanyi gitu. Tapi kita juga harus mikir lagu apa nih yang cocok gitu. Harus kita sediakan dulu lagu yang berkaitan dengan materi ini, nggak boleh sembarangan. Tiba-tiba kita nyanyi apa di situ. Nanti yang ada anak-anak malah merasa apa nih Bapak Guru nih, itu tidak sesuai dengan materi yang kita ajarkan. Gitu. Oke, artinya kita biar anak-anak nggak bosan Iya, harus gitu ya, sebenarnya. untuk Ya. bisa satu tips tadi untuk bisa biar nggak keluar kuping kanan, kuping kiri gitu ya. Apa nggak sih anak-anak juga semakin semangat dan antusias untuk belajar agama karena agama itu yang paling penting ya. Apalagi Iya, kita benar sekali. berada di Aceh, Pak ya. Iya, betul sekali. Nah, ada nggak sih tips lainnya yang mungkin bisa Bapak sampaikan? Mungkin jadi panutan untuk Pak Guru lain yang ada di rumah gitu ya. Mungkin dia lagi mata pelajaran olahraga Iya. atau mata pelajaran kalau di SD guru kelas ya. Guru kelas, olahraga dan agama. Oke, guru kelas. Kemudian Ya. ataupun memang mungkin di jenjang-jenjang lain bisa diduplikasikan untuk media ajar. Gimana nih, Pak? Kalau saya sih ya, ini dari saya. Kalau saya lihat anak-anak sekarang itu memang mereka itu tidak suka belajar itu terlalu formal, terlalu satu arah dari Oke. kita aja, ceramah gitu, dikte gitu. Bahkan kalau saya di SD memang hampir tidak pernah dikte gitu. Kecuali sekali-sekali untuk mengetes pendengaran dan juga konsentrasi mereka. Jadi kalau dari saya, yang pertama mungkin di awal-awal kita masuk ke kelas itu kita ajak dulu berkomunikasi merekanya, gitu. Maunya gimana nih materi ini gitu. Walaupun kita udah persiapkan gitu. Sekarang kan ada yang namanya berdiferensiasi mungkin di kita sebagai guru gitu. Jadi itu kan bagaimana kita guru menyajikan pembelajaran dengan kebutuhan belajar para siswa-siswi yang ada di kelas kita gitu. Pertama mungkin kita lihat dulu nih di kelas kita ada berbagai macam jenis kebutuhan belajar mereka, gaya belajarnya misalnya. Jadi kita jangan hanya menyiapkan bahan yang ya misalnya cuma ya udah PowerPoint aja gitu. Kita tidak berpikir ada anak yang mau bergerak nih gitu. Oke, Ya kan? iya, Kita betul. juga harus merencanakan misalnya kita buat apa seperti yang pernah kita pelajari misalnya station rotation misalnya, buat stasiun-stasiun dengan tugas yang berbeda-beda misalnya. Itu sangat ampuh sih saya lihat dengan bisa mengakomodir anak-anak yang kebutuhan belajarnya dia visual misalnya. Kita juga menampilkan PowerPoint yang menarik misalnya. Di situ juga ada audio-audio yang berhubungan dengan pembelajaran, bisa mengakomodir juga anak-anak yang audio visual seperti saya bilang tadi. Juga mungkin akan ada pekerjaan-pekerjaan yang kita harap kita minta siswa untuk selesaikan di pos-pos yang sudah kita sediakan. Jadi saya rasa pembelajaran berdiferensiasi itu sangat berguna ya. Tips trik dari pembelajaran berdiferensiasi sangat harus kita terapkan gitu. Jadi berbagai macam media pembelajaran harus kita siapkan di rumah sebenarnya. Jadi sebagai seorang guru, saya merasa sekali bahwa ketika kita masuk kelas tanpa persiapan apa-apa, itu waktunya juga lama habis. Pembelajaran membosankan, kita juga marah-marah yang ada karena siswanya juga bosan kan. Jadi kita harus prepare dulu di rumah mungkin dengan bahan-bahan ajar tergantung kemampuan kita. Misalnya kalau saya kan dominan misalnya nyanyi-nyanyi misalnya. Kita apa kelebihan misalnya. Kalau nggak mungkin kita nggak ada kelebihan. Pasti kita sebagai seorang guru dikenal sebagai guru yang bagaimana gitu. Oke. Jadi kita tonjolkan aja bagian itu. Kalau saya misalnya nyanyi atau misalnya saya ajak
menggambar gitu atau bergerak kan. Di agama juga ada materi-materi yang mengakomodir siswa untuk melakukan praktik gitu. Banyak, misalnya berwudu, sholat gitu, atau praktek haji misalnya gitu. Jadi terakomodir semua, nggak bosan gitu. Jadi harus ada variasi nih dari kita untuk bisa memberikan media-media terutama dalam proses pembelajaran. Yang paling penting diferensiasi. Benar. Agar anak lebih memahami gitu ya, joyful juga. Betul. Ya, senang dia sama apa yang dia mau. Pastinya. Kemudian dia lebih sadar. Benar. Ya. Mindfulness ya Pak ya. Benar. Jadi aduh kita jadi PM ini. Iya benar. Memang kalau guru udah ngomong nggak jauh-jauh dari pembelajaran mendalam ya, deep learning ya. Oke, kalau biasanya nih Bapak kan aktif di media sosial. Benar sekali. Nah, kadang tuh ada yang viral. Kadang ada yang viral yang anak-anak akan tahu. Gimana sih cara Bapak untuk bisa memberikan, mungkin ada contoh langsung bisa disampaikan, komunikasi dua arah, menyambungkan apa sih pembahasan kepada anak, ataupun jadi contoh yang viral, ataupun karena viral nih seru kayaknya dibuat di pembelajaran. Ada nggak sih pernah Bapak pengalaman seperti ini? Yang pertama, itulah gunanya kita guru juga harus melek media sosial. Jangan sampai, Pak ini lagi viral yang ini, kita nggak tahu gitu. Harusnya kita juga sebagai guru dan juga sebagai manusia yang hidup di zaman sekarang, ya harusnya juga tahu dong apa yang sedang happening sekarang gitu. Jadi kalau anak-anak minta, Pak yuklah buat seperti ini, seenggaknya kita menerima dulu dengan baik, kita ajak diskusi. Kalau memang itu layak kita lakukan, ya apa salahnya kita buat. Misalnya konten-konten yang baik, yang ada edukasinya, atau berpengaruh, mungkin menyenangkan, mungkin bisa membangkitkan semangat. Kan tidak selalu konten yang kita buat itu tentang materi-materi pembelajaran. Bisa jadi nanti bisa bagaimana ice breakingnya, mungkin kan ada yang viral, mungkin Pak kita buat yuk yang taruh tangan seperti ini, nanti ada yang gini meletes fokus mereka. Jadi kalau selama konten yang mereka minta yang lagi viral itu tidak melanggar norma-norma yang berlaku, misalnya yang nggak boleh kita turuti, misalnya yuk Pak buat joget yang ini misalnya, itu kan sudah agak melenceng, apalagi guru agama ya. Jadi kita lihat hal-hal yang sesuai saja dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat kita dan juga agama. Kita tetap masuk, tapi kita bisa ada rambu-rambunya gitu. Gitu ya. Jadi apa yang sebaiknya tidak kita lakukan, jangan lakukan gitu. Tapi jangan langsung ditolak mentah-mentah. Karena jangan cuma tidak boleh. Kenapa nih tidak boleh? Kasih tahu alasannya. Kita kasih pengertian gitu ya Pak ya. Karena anak sekarang tuh jangan hanya dilarang. Kenapa ini dilarang? Harus kasih tahu gitu. Jangan ada hal-hal yang kita cuma bisa bilang ini tidak boleh, pokoknya tidak boleh gitu. Nggak boleh ada pokoknya tidak boleh. Kebingungan nih sebenarnya kenapa sih? Nggak boleh gitu ya. Jadinya ingin melakukan. Betul, pengen coba gitu. Padahal mungkin itu sangat berbahaya. Apa salahnya kalau kita memberitahu mereka mungkin dengan cara-cara pendekatan-pendekatan yang membuat mereka itu merasa dimengerti gitu. Jangan hanya melarang, tapi kenapa sih ini haram gitu. Kenapa yang begini haram, kenapa begini nggak boleh. Padahal kan enak aja gitu kita lakukan, ini kan hal-hal yang menyenangkan gitu kan. Padahal mereka tidak tahu esensi kenapa hal-hal itu dilarang misalnya gitu. Kalau dari usia sekolah dasar Pak, kontekstual untuk memahami agama itu dari kalau usia paling tinggi gitu ya, usia anak usia kelas 6 kali di fase C. Fase C. Nah, fase C itu sebaiknya harus sudah memahami apa gitu ya. Kalau misalnya dari media sosial sendiri juga misalnya anak-anak zaman sekarang juga memahami, apakah sudah memahami batasan laki-laki dan perempuan? Kalau dia di media sosial harus ngapain gitu? Kalau di usia fase C kan udah mulai sudah mulai dia memahami media sosial. Maka di fase B akhir di kelas 4. Jadi kalau di pelajaran agama SD itu di kelas 4 sudah belajar memasuki usia balik, menyambut usia balik gitu. Jadi di situ kita sudah mulai harus membicarakan tentang hal-hal yang boleh dan tidak boleh ketika kita masuk usia balik. Tentunya nanti diawali dengan materi-materi, teori-teori apa tanda-tanda mereka sudah balik. Itu pun sangat sulit mungkin bagi kita guru ya untuk menyampaikan hal-hal yang seperti itu, karena anak-anak kan ketawa dia ketawa pas dengar. Jadi ingat dia waktu kecil dulu ya. Karena mereka belum merasakan gitu. Bahkan mungkin ada juga yang sudah merasakan. Biasanya perempuan kan agak cepat dia. Kalau zaman sekarang. Kalau zaman sekarang ya. Kelas 4 ada yang mungkin sudah kelas 5 lah ya. Saya nggak berani juga nanya. Boleh kita tanya secara umum. Ada yang sudah mengalami ini gitu. Takutnya nanti mereka
lain pikirannya. Oke. Tapi sebagai seorang guru kita juga harus menjelaskan sehalus mungkin kita cari kata-kata yang membuat mereka tetap berpikir positif gitu kan. Itu tugas kita sebenarnya. Cari kata-kata yang nggak membuat mereka itu Bapak ini porno nih gitu. Ya kan karena mereka tertawa gitu. Padahal memang materinya sudah harus kita jelaskan. Kenapa? Penting ya. Karena daripada dia dapat dari sumber yang lain, dari orang yang pikirannya berbeda dengan cara berpikirnya orang Islam, mereka dapat tentang itu, tapi dari orang yang cara berpikirnya beda, cara berpikirnya nggak lurus gitu, dari hal yang negatif gitu. Jadi mereka berpikir bahwa oh gini yang benar, makanya tugas kita sebagai guru itu ya memberitahu mereka sedini mungkin untuk mengantisipasi gitu, karena mereka sudah mulai memasuki usia balik gitu, apalagi kelas 6, memang mereka sudah rata-rata sudah banyak yang balik gitu kalau saya lihat. Jadi mereka harus tahu batasan aurat misalnya. Kan Pak di rumah saya joget-joget nggak pakai jilbab misalnya, kan nggak ada yang lihat, cuma saya dengan HP saya gitu. Kita beri pengertian bahwa itu kan tersebar ke seluruhnya nak, walaupun dilihat cuma dari layar kaca, itu juga dianggap sebagai orang yang menampilkan aurat gitu. Itu tidak menjaga kehormatan kita sebagai perempuan ataupun juga laki-laki gitu kalau kita tidak menutup aurat gitu. Intinya kita beri pengertian dengan bahasa-bahasa yang baik gitu. Nggak ada larangan gitu ya, tapi kita memberikan jangan langsung larang gitu. Jangan langsung larang gitu, jangan sampai nggak ada larangan gitu ya, jangan juga nggak dilarang gitu. Nggak dilarang berarti gitu boleh ya. dong gitu ya kan ya. Betul. Nah Pak, kalau misalnya ini di dalam dunia media sosial ada, nggak cuma media sosial sih sebenarnya, ada anak sekarang udah kecanduan banyak hal ya, kecanduan di dalam HP gadget itu. Ya. Nah, gimana sih caranya kita bisa untuk memberitahu kepada anak, apalagi di usianya yang susah dibilang kalau kita bilang ya. Kalau kita bilang memang susah dibilang. Gitu ya. Nah, dan kita tidak istilahnya tidak menyakiti dia dan bisa mengajak kompromi kepada orang tua, dan keduanya nih saling paham gitu. Gimana sih Pak? Mungkin yang paling penting adalah komunikasi. Kita bangun komunikasi dengan mereka gitu. Seperti tadi, kita jangan cuma hanya melarang gitu, kita beritahu alasannya. Kita intinya masuk ke dunia mereka dalam hal itu. Karena itu kan berbicara dari hati ke hati ya. Kita harus duduk dengan mereka, bangun komunikasi dengan baik, dan juga bangun hubungan baik dengan mereka. Mereka tidak akan mau mendengar musuhnya gitu. Mereka mau mendengar temannya. Jadi mereka akan mendengar apa yang kita katakan kalau mereka merasa kita memahami dia. Kita iya-iyakan aja dulu. Coba cerita. Kenapa abang tidur hari ini di sekolah misalnya, ngantuk. Dia pertama nggak akan mau cerita. Kawannya udah bilang dia main game misalnya. Gitu. Dia nggak akan cerita. Tapi ketika kita duduk hanya berdua dengan dia, coba abang cerita ada masalah apa gitu. HP ada pegang, kita tanya gitu. Ada sampai jam berapa? Dia pasti akan jujur. Karena kita membangun komunikasi yang baik dengan dia. Kita tidak membuat gap di situ. Dalam hal itu kita boleh menganggap dia seperti membuat kita dianggap sebagai sahabat sama dia gitu. Jadi supaya dia agak terbuka gitu. Karena kan lama-lama anak-anak itu kalau dekat sama kita, dia akan kasih tahu bahkan hal-hal yang menurut kita kok dia bilang ini ya gitu, tentang rahasia di rumahnya misalnya. Dia akan cerita. Jadi dengan pendekatan, dengan memahami dia, memberikan wejangan-wejangan yang sekiranya jangan menyakiti hati dia gitu, pelan-pelan gitu. Jangan langsung tahu, oh kenapa begitu, jangan marah langsung, spanning gitu. Jadi karena peran kita sebagai guru kan bukan musuh dia, tapi merupakan teman gitu, tempat dia berbagi mungkin, karena mungkin dengan orang tua di rumah udah ini ya, karena setiap saat bersama gitu, kecuali waktu di sekolah, mungkin orang tua pun udah susah kasih tahu, susah dibilangin seperti Bu. Susah dibilangin. Orang tuanya juga susah dibilangin, Pak. Nah itu orang tuanya juga. Tugas guru juga untuk membangun komunikasi yang baik dengan orang tua mungkin Bu Balkis gitu. Kita juga menyampaikan, jadi anak ibu begini. Jangan sampai kita ini anak ibu bandel kali, jangan langsung to the point, walaupun pada kenyataannya sebenarnya itu gitu. Ya, ini anak ibu sebenarnya bandel banget nih. Bandel banget, kenapa sih ikut ibu nih? Jangan Pak ya. Gitu. Tahan Pak. Ya, mungkin ya itu ya anaknya juga mungkin ya membangun komunikasi yang baik. Kadang orang tua juga akan ya namanya juga yang dilihat di rumah kadang baik-baik aja. Betul. Dia mulai di rumah itu udah di rumah baik-baik aja nih sama orang tuanya. Orang tua yang namanya orang tua pengennya anaknya tuh
jadi apa, anak yang baik, Ya. di depan dia baik. Nah, mungkin karena peraturan itu anak tidak memperlihatkan hal yang mungkin terasa kekang gitu ya, Di anak rumah, ya, ketika di rumah, ya. betul. Nah, ketika di sekolah mulai deh Dia gitu ya. lepas gitu dari tali-tali kungkungan itu, dia mungkin menjadilah dirinya sendiri. Oke. Padahal maunya harusnya anak-anak itu dibentuk memang dari rumah. Oke. Karena kan lebih banyak waktu yang mereka habiskan di rumah daripada di sekolah. Kita mungkin di sekolah paling setengah hari, gitu. Kalau di SD kan setengah hari, banyak Setengah hari ya. Jam berapa sih Pak mulai? Kalau di kami jam 12.30, Oke. 12.30 itu kelas tinggi. Oke, itu kelas tinggi. Kalau kelas rendah jam 11.30 gitu. Oke, berarti 1, 2. memang setengah hari ya. Setengah hari, karena kami sekolah sampai Sabtu. Oh ya, Ada sekolah full day tapi sampai Jumat. siang ya. Sama aja sih Pak, mending hari Sabtu ya. Sampai hari Sabtu. Sama aja, ada plus Sama aja, minusnya. ada plus minusnya Iya. gitu ya. Iya. Nah, jadi Pak sebenarnya kalau kita bahas lagi, nah kalau ada anak-anak nih memang tidak terbuka gitu ya. Betul. Jadi perannya guru agama ini lebih ke karakter. Betul sekali. Itu berat ya Pak ya. Sangat. Karena karakternya kalau kita lihat dari masa ke masa gitu ya, mungkin ke stalker juga akan paham ayah bunda yang di rumah bahwa ini kayaknya lebih challenging, lebih bertantang Betul. gitu ya, tertantang dengan bagaimana perkembangan zaman. Saya ngerasa juga sih Pak, lebih anak-anak itu lebih dia lebih cakap, Betul. kemudian dia lebih kritis. Nah, karena kan saya punya anak nih, tapi Betul. anaknya anak kecil gitu ya, Masih usia 3 tahun. Ini dia kalau kita tidak mempelajari, tidak memberikan pelajaran yang baik gitu ya, karena mungkin akan mudah terjerumus ke hal yang tidak baik. Itu aja usia 3 tahun aja kita udah sangat khawatir Betul akan sekali. kritisan. Nah, dari Bapak sendiri Pak Guru nih, gimana sih melihat tantangan dari sikap karakter anak zaman sekarang, dan gimana sih upaya yang mungkin bisa ya sehits mungkin nih Pak Guru agama sekarang bisa untuk menerapkan agar anak tidak menyeleweng? Iya, kalau kita lihat anak-anak zaman sekarang memang sangat berbeda ya dengan kita dulu gitu. Cuman nggak boleh juga kita bandingkan, tapi Iya. kita cuma melihat realita. Jadi kalau anak-anak sekarang itu kalau kita lihat lebih kritis mungkin. Mereka tidak sembarangan menerima informasi. Mereka selalu bertanya, kenapa seperti itu gitu. Mereka perlu alasan gitu. Beda dengan orang-orang yang dahulu. Dan hal lain yang berbeda di zaman sekarang itu kalau kita lihat, kalau dulu kan sumber informasi mereka itu kalau nggak orang tuanya ya gurunya di sekolah, cuma itu aja. Tapi kalau sekarang kan sumber informasi mereka sangat banyak gitu, Iya. dan sangat beragam. Kalau tidak pintar-pintar dipilih ya mereka terpapar dengan jalannya algoritma tadi yang kita bahas tadi gitu. Jadi mereka seolah-olah standar kehidupan mereka itu mengikuti standar yang ada di media sosial. Iya. Tapi kebanyakan anak-anak sekarang memang sangat banyak terpengaruh kelakuannya gitu, cara mereka berbicara itu sangat banyak terpengaruh dari bawaan FYP mereka. Kita bisa cek handphonenya tuh, karakternya itu akan nampak dari FYP mereka. Kita lihat, oh ini joget-jogetnya, berarti anak ini cuma suka yang begini-begini gitu. Ada juga main mobil-mobilan, ada merangkai robot gitu. Itu akan nampak. Itu akan nampak karakter mereka dari media sosial yang mereka pegang. Jadi kalau dari saya, kita kan mendidik anak-anak itu seperti ada sebuah hikmah yang disandarkan ke Ali bin Abi Thalib kalau nggak salah saya, bahwa kita disuruh mendidik anak kita itu jangan kita samakan dengan zaman kita, karena mereka itu hidup bukan di zaman kita, gitu. Jangan kalau bapak dulu jajannya 1.000 gitu. Jangan kita samakan dengan zaman kita. Iya, 1.000 bisa beli apa Bisa sih beli Pak? apa? Kalau sekarang 1.000 ya dapat satu barang gitu. Jadi jangan kita samakan karena zaman yang mereka hadapi sekarang juga tidak sama dengan zaman yang kita hadapi dulu gitu. Jadi bekalnya apa? Tanamkan dulu pondasi. Pondasi yang saya bilang tadi itu sangat penting. Mau di zaman apa mereka hidup, pondasi agama, akidah mereka itu menjadi awal yang sangat penting bagi mereka untuk hidup lebih baik ke depan gitu. Oke, Ya. siap. Berarti yang paling penting adalah awal untuk dia bisa berkehidupan lebih baik ke depannya. Pak Guru, kita ternyata udah banyak bahas. Wah. Ternyata udah di akhir dan Pak ya. Ini apa sih yang bisa disampaikan singkat aja mungkin untuk motivasi guru-guru lain dan juga murid-murid yang akan menonton Pak Guru Munzir hari ini? Jangan sampai bisa sampaikan satu pepatah atau apa yang jangan sampai kata Abu Lahab gitu. Jangan sampai ya Pak ya? Jangan. Jangan ya. Oke, silakan Pak. Ya, mungkin pesan yang terakhir hari ini di kegiatan ini, jangan pesan terakhir. Oke, bahaya ini Bahaya. Pak.
satu hal yang sangat penting dan mungkin paling sulit ya bagi kita seorang guru, jadilah contoh teladan bagi murid-murid kita, supaya kita ketika menasihati murid-murid kita bisa didengar, karena kita bisa menjadi teladan bagi mereka gitu. Seperti Rasulullah sebelum menyuruh orang lain, beliau sudah melakukannya sendiri gitu. Begitu juga dengan kita. Itu bukan berarti kita kalau belum melakukan nggak boleh suruh orang lain, tapi setidaknya ketika kita menyuruh anak-anak kita berbuat suatu hal yang positif, kita tunjukkan bahwa perilaku kita juga positif. Bagaimana cara kita berbicara gitu. Bahkan dengan teman-teman kita sesama guru gitu. Kita hindari untuk menggunakan kata-kata kasar gitu. Bahkan bukan hanya di depan anak-anak, memang itu budaya kita kan. Apalagi kita sebagai seorang guru. Jadi teladan itu sangat penting. Karena guru Pak Guru artinya digugu dan ditiru. Gitu. Terima kasih banyak Pak Munsir hari ini. Sama-sama, tentunya Bu luar biasa Balkis. hari ini. Luar biasa asik sekali hari ini ngobrolin bersama dengan guru agama hits ya, Masya Allah, tabarakallah. Kalau dibilang hits sebenarnya ya nggak hits sih. Hits di keluarga sendiri. Oke, boleh Pak Munsir merendah terus gitu ya. Nah, jangan lupa buat Talk Kids ya semuanya, Kistalker, untuk selalu nonton Talk Kids bareng Balkis karena akan bahas sebuah hal yang baik terkait dengan pendidikan, optimalkan kemampuan anak, tumbuh kembang anak, dan lain sebagainya tentang anak. Semoga hari ini berkah, Masya Allah, tabarakallah. Amin, Jangan ya Allah. lupa untuk like, subscribe, dan juga komen di YouTube-nya TVRI Aceh, tentunya di Talk Kids bareng Mbak Kis. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.